Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Catur Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran PAI bagi anak DBK atau diagnosis kesulitan belajar. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, belajar adalah suatu kegiatan yang dijalankan secara sadar, sengaja, teratur dan terencana guna mengubah dan mengembangkan kualitas manusia di dalam suatu sekolah. Sekolah itu sendiri adalah lembaga formal yang menjadi sarana pencapaian tujuan tersebut. Melalui sekolah, siswa dapat belajar berbagai macam mata pelajaran, baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, setiap guru senantiasa mengharapkan agar anak didiknya dapat mencapai hasil belajar yang baik. Namun dalam kenyataannya banyak sekali siswa yang menunjukkan tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Beberapa siswa masih menunjukkan nilai-nilai yang cukup rendah meskipun telah diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh guru, dengan kata lain mengalami kesulitan belajar. Adapun gejala kesulitan belajar dapat dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok lain. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Mungkin ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai kurang dan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, lambat dalam melakukan dan mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, memiliki atau menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti menentang, berpura-pura, masa bodoh, atau berbohong. Yang keempat, menunjukkan tingkah laku yang menyimpang seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, mengasingkan diri, tidak bisa bekerja sama, mengganggu teman baik di luar maupun di dalam kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur belajar, dan kurang percaya diri. Yang kelima, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, yaitu pemarah, pemurung, mudah tersinggung, sensitif, tidak gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Kemungkinan bantuan jika letak kesulitan siswa sudah diketahui, baik jenis dan sifatnya dengan berbagai latar belakangnya maupun faktor-faktornya, maka guru akan memperkirakan yang pertama, masih mungkinkah siswa ini ditolong, yang kedua, pertolongan apa yang harus diberikan, dan terakhir, bagaimana cara memberikan pertolongan yang efektif dan efisien, kemudian apa sarana dan fasilitas yang tepat yang digunakan, kemudian siapa saja yang seharusnya terlibat dalam memberikan bantuan atau pertolongan, dan apa perannya. Dengan demikian, dalam proses pemecahan kesulitan belajar setelah letak kesulitan dipahami oleh guru, maka guru memperkirakan kemungkinan bantuannya, yang antara lain memungkinkan siswa ditolong untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Siapa yang memberikan bantuan serta bagaimana memberi pertolongannya efektif dan efisien sehingga kesulitan belajar yang dialami siswa dapat teratasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu ada berbagai macam. Dapat disadari bahwa belajar itu amat sangat ditentukan oleh bagaimana proses belajar itu dilakukan. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari individu siswa yang belajar atau faktor internal. Merupakan faktor internal yang ada pada diri siswa itu sendiri. Adalah faktor kemampuan seperti kemampuan intelektual, faktor efektif seperti kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, mendengar, perasaan minat, dan kematangan untuk belajar. Faktor yang berasal dari luar diri siswa atau kita sebut faktor eksternal merupakan yang ada di luar diri siswa, seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi belajar mengajar seperti guru, metode yang digunakan guru dalam belajar, kualitas proses belajar mengajar, serta lingkungan seperti teman sekelas, keluarga, atau sebagainya. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni faktor internal. Ini merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Faktor internal siswa ini meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikologis fisik siswa, yakni faktor biologis seperti kesehatan adalah faktor penting di dalam belajar, dan cacat badan juga dapat menghambat belajar.
Kemudian faktor psikologis seperti kurangnya kemampuan dasar intelijensi siswa, tidak ada bakat dalam belajar, kurangnya minat terhadap situasi belajar, kurangnya motivasi dalam belajar, dan faktor kesehatan mental dan emosi. Kemudian usaha apa yang dapat dilakukan? Usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu kesulitan belajar siswa dan mencari informasi tentang hasil belajar, absensi kehadiran dan permasalahan belajarnya. Kemudian mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, guru membandingkan hasil belajar siswa dan mengidentifikasi hasil belajar dengan batas minimal perolehan skor. Setelah itu, guru memberikan bantuan bimbingan dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Strategi yang dilakukan dengan menggunakan metode belajar variasi atau bentuk bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individu, pengajaran remedial, dan pemberian bimbingan secara pribadi. Kemudian cara mengatasi ini diperoleh bahwa siswa menunjukkan yang pertama, memilih metode pembelajaran PAI secara tepat sehingga siswa tidak bosan dan jenuh terhadap mata pelajaran PAI, khususnya membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, penggunaan media yang bervariasi baik itu bersumber dari media cetak, elektronik, dan sebagainya guna menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, selalu memberikan motivasi kepada siswanya setelah selesai kegiatan dalam belajar dan memperkuat semangat di jiwanya sehingga siswa tersebut senang dengan guru tersebut dan otaknya menjadi mudah menerima pelajaran. Baiklah, hanya itu saja faktor-faktor cara-cara yang dapat digunakan bagi kita sebagai guru PAI untuk mengatasi kesulitan anak dalam belajar yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, taruh di komen ya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Catur Ramdhani, PAI semester 5. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.